Kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Pada video kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham CTRA atau PT Ciputra Development. Kita lihat seperti biasanya ini. Nah, ini ada direktur utamanya yaitu Pak Chandra Ciputra. Nah, belakangnya ada nama Ciputra nih. Kemudian ada direkturnya yaitu Tulus Santoso. Untuk alamat kantor ada di Ciputra World 1 di BS Bank Tower lantai 39 Jakarta. Nah, ini ada nama Ciputra. Jadi misalnya kalau pakai nama Ciputra itu kayaknya bahasa dekor agak Ciputra kayak agak apa ya? Agak berbeda gitu ya. Kemudian kita lihat untuk yang kas dan setara kas. Ini sebenarnya dalam bentuk rupiah tapi jumlahnya jutaan. Nah, jadi ini kas dan setara kas untuk tahun ini yang kuartal ketiga sedikit meningkat ya. Dari tahun lalu kurang lebih 9 triliunan sekarang menjadi 9,5 triliunan. Lalu piutang usaha dari pihak ketiga tahun lalu sekitar 700-an miliaran, hampir sama 700-an miliar juga, menurun sedikit. Piutang lain-lain dari 1,3 triliunan menjadi 1,1 triliunan. Persediaan, nah ini persediaan meningkat juga ya, dari 11 triliunan 11,6 triliunan menjadi 11,7 triliunan. Total aset lancar meningkat juga dari 23,7 triliunan menjadi 24,1 triliunan. Di sini ada disebutkan investasi pada entitas asosiasi. Ini meningkat dari tahun lalu hanya sekitar 1 triliunan sekarang menjadi 1,1 triliunan. Jadi meningkat cukup banyak ya. Piutang pihak berelasi menurun sedikit. Piutang lain-lain, nah ini hampir sama ya. Kalau kita lihat nih ada properti investasi neto berkurang sedikit dari 5,3 triliunan menjadi 5,2 triliunan. Tanah untuk pengembangan bertambah dari 7,4 triliunan menjadi 7,6 triliunan. Total asetnya pun bertambah dari 42 triliunan menjadi 42,6 triliunan. Jadi tampaknya perusahaan ini terus berkembang ya. Namanya Ciputra. Kalau kita dengan kata Ciputra itu kita sudah tahu itu adalah salah satu developer terbaik dan terbesar di Indonesia. Nah, jadi tidak diragukan lagi ya. Tapi kita lihat dulu apa yang bisa kita temukan di laporan keuangannya. Kemudian ini ada utang bank jangka pendek. Kita lihat berkurang sedikit ya. Kalau mau dibilang presentasinya cukup banyak, dari 369 miliaran menjadi 211 miliaran. Utang usaha juga menurun dari 868 miliaran menjadi 809 miliaran. Utang lain-lain meningkat sedikit ya, dari 900 miliar menjadi 1 triliunan. Kita langsung lihat yang total liabilitas jangka pendek dari 10,8 triliunan berkurang cukup banyak menjadi 10,5 triliunan. Ini berarti mereka agak jago ya dalam keuangan, bisa menangani hutangnya. Kemudian total liabilitas jangka panjang, nah ini berkurang juga dari 10,2 triliunan menjadi 10,1 triliunan. Kurang lebih ya, total liabilitas totalnya itu dari 21 triliunan berkurang menjadi 20 triliunan. Wah, ini cukup bagus. Nanti kita lihat ekuitasnya apakah masih lebih tinggi ekuitas ataukah hutangnya. Tampaknya ekuitasnya sekarang sudah lebih tinggi ya, dari 21 triliunan menjadi 21,9 triliunan. Bahkan sudah lebih baik dari liabilitasnya. Artinya ekuitasnya sudah menjadi lebih banyak dari hutangnya. Itu ada hal yang bagus. Kemudian kita lihat pendapatan neto dari 7 triliunan berkurang menjadi 6,5 triliunan. Tapi overall is okay. Mengapa? Karena setidaknya masih mencetak keuntungan dan tidak turun-turun banyak ketika di saat ekonomi seperti ini. Jadi ini cukup bagus ya. Apalagi properti itu bisa naik dan tahulah untuk harga properti dan harga tanah. Kemudian kita lihat beban pokok penjualan dan beban langsung berkurang ya. Ketika penjualan berkurang, beban pokoknya pun berkurang. Jadi berelasi oke. 3,6 triliunan menjadi 3,4 triliunan. Laba kotor kurang lebih sekitar 3,1 triliunan. Berkurang sedikit dari tahun lalu sekitar 3,6 triliunan. Laba usaha. Nah, ini laba usaha ini ada 1,9 triliunan dari tahun lalu kurang lebih sekitar 2,4 triliunan. Tapi nanti yang kita lihat itu bukan yang ini ya.
tapi yang diatribusikan kepada pemilik entitas itu. Kemudian kita lihat ini beban umum dan administrasi sedikit bertambah ya, dari 900-an miliar menjadi 1 triliunan. Kemudian ada beban penjualan berkurang dari 300 miliaran menjadi 200-an miliaran. Ya cukup oke. Nah ini kita lihat laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ada sekitar 1,1 triliunan, dari tahun lalu sekitar 1,5 triliunan. Jadi tidak begitu banyak turunnya, tapi untuk apanya masih cukup bagus lah untuk Ciputra ini ya. Dari beberapa perusahaan developer yang lain, kita lihat arus kas dari aktivitas operasional, penerimaan dari pelanggan. Nah ini walaupun penjualannya itu boleh dibilang berkurang, tapi penerimaan dari pelanggannya bertambah dari 6,7 triliunan menjadi 6,9 triliunan. Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya itu bertambah juga ya, dari 2,6 triliunan menjadi 3,1 triliunan. Gaji dan tunjangan bertambah. Nah cukup bagus untuk karyawannya, 509 miliaran menjadi 600 miliaran. Kas dari aktivitas operasional mendapat 2,3 triliunan, dari tahun lalu sekitar 2,6 triliunan. Kemudian kita lihat paling banyak ini ada beli tanah untuk pengembangan. Nah kemarin tahun lalu cuma sekitar 200-an miliar, sekarang menjadi 300-an miliar hanya untuk tanah untuk pengembangan. Jadi cukup bagus. Kemudian ini ada akuisisi entitas pengendali 100-an miliar, ada pembayaran uang muka pembelian tanah 100-an miliar, ada untuk aset tetap 100-an miliar. Wah ini cukup bagus ya. Kalau mau dibilang dari arus kas untuk aktivitas investasi, berarti mereka berinvestasi ya di dalamnya ini. Kita lihat arus kas dari aktivitas pendanaan, ada dari penerimaan bank dan lain-lain, tapi meningkat jumlahnya menjadi 1 triliunan ya. Kemudian kita lihat, wah ini agak panjang tulisannya. Nah ini ada untuk entitas anaknya, ada PT Ciputra Nusantara, Ciputra Residence, Ciputra Adigraha, Ciputra Sentra. Nah rata-rata Ciputra. Tapi kita lihat kepemilikannya, kita lihat kayaknya tidak banyak berubah ya. Ya tidak banyak berubah, bahkan tidak berubah nih kalau mau dibilang. Entitas anaknya kayaknya tidak berubah. Tapi nanti kita lihat apakah mereka ada investasi tempatnya atau gimana. Kemudian yang ini kita skip. Ini kita skip. Sebenarnya Ciputra ini kalau mau dibilang, ini adalah salah satu perusahaan properti yang kami lihat ini sangatlah bagus ya untuk beberapa jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah ini ada komisaris utamanya. Komisaris utamanya ada Rina Ciputra Sastrawinata, Komisaris Junita Ciputra, Direktur Utama Chandra Ciputra, dan Direktur Cakra Ciputra. Wah rata-rata semua pakai nama Ciputra. Tampaknya keluarga ini bangga dengan nama Ciputra. Jadi ini merupakan salah satu inspirasi kita. Jika kita ingin menjadi orang yang besar, kita dapat mulai sekarang dan jadikanlah keluarga kita bangga dengan pencapaian kita. Nah ini luar biasa ya. Jadi kita ini harus bekerja keras ya, dan terus belajar. Kalau yang ini kita skip ya. Kita lihat tampaknya ini agak panjang nih. Untuk laporan keuangannya ini memang ada beberapa versi ya. Ada yang tulisannya panjang kali karena dia jelaskan begitu banyak. Ada juga yang singkat saja, tapi untuk yang angka-angkanya dijelaskan secara detail. Ada yang tidak secara detail, tapi nanti kita lihat apa yang bisa kita temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham CTRA atau Ciputra Development. Nah ini kayak bentar lagi sudah mau sampai di yang kas nih. Nah ini nih, ini kasnya. Kas kalau untuk yang tahun ini, untuk yang kali ini kuartal ketiga 10 miliaran dari tahun lalu kurang lebih sekitar hanya 8 miliaran. Kemudian kita lihat yang dalam bentuk itu, yang dalam bentuk rupiah. Kemudian ada yang USD, dolar Amerika paling 83 jutaan ya. Kemudian ada yang di bank. Nah bank ini ternyata mereka taruh paling banyak di Bank Mandiri ya untuk yang rupiah.
lebih 1,7 triliunan. Pada tahun lalu cuma taruh 400 miliar, sekarang menjadi 1,7 triliunan. Entah karena dapat bunga banyak atau gimana, tapi setahu kami kalau untuk Bank Mandiri ketika ada kerjasama untuk pemberian gaji dan lain-lain, itu ada diberikan fasilitas ATM dan lain-lain. Jadi cukup bagus ya. Dan Bank Sentral Asia kita lihat sedikit menurun dari 300 miliar menjadi 200 miliar. Bank OCBC NISP menurun juga dari 55 miliaran menjadi 53 miliaran. Bank Maybank meningkat. Bank Permata menurun nih dari 62 miliaran menjadi 43 miliaran. Ada Bank BTPN, CMB Niaga, Bank BTN, dan ini ada Bank Danamon Indonesia, Bank UOB. Jadi ini beberapa sudah dikenal ya oleh kita, tapi pun rata-rata sudah dikenal. Ini ada yang dolar USD, simpanan dan dolar USD ada di DBS Bank di Singapura. Rata-rata di Singapura itu pakai DBS ya. Kalau kita lihat kurang lebih taruh 71 miliaran, dari tahun lalu sekitar 90 miliaran. Jadi sedikit menurun. Ada Bank Mandiri juga taruh di sana. Ada untuk dolar Singapura, mereka taruh di Bank DBS, Bank DBS ya. Kemudian kita lihat yang arus dan setakas deposito berjangka. Deposito berjangka kita lihat mereka taruh paling banyak di mana? Ada Bank BTN. Memang ada beberapa perusahaan yang taruh deposito berjangka agak lebih banyak di BTN nih. Tapi kita lihat dari tahun lalu itu kurang lebih sekitar 1,8 triliunan. Tapi sekarang menjadi 1,5 triliunan saja. Jadi sudah berkurang. Dan kita lihat yang Bank Mandiri. Bank Mandiri tadi bertambah cukup pesat. Ini pun bertambah cukup pesat dari 1,1 triliunan menjadi 1,3 triliunan. Mereka tahu di Bank Mandiri Taspen. Kemudian ada Bank BRI. Bank BRI meningkat juga. Dan ini banyak ya banknya di sini. Rata-rata mungkin untuk diversifikasi maka taruh di beberapa bank. Tapi tahun lalu gak ada taruh di Bank Net, Bank DKI, Bank CMB. Tapi sekarang sudah ada taruh ya. Ini ada banyak nih bank. Bank Wuri Saudara, ada yang tahu gak itu bang? Ada Bank Ina Perdana, pernah lihat ya kayaknya. Bank Ganesha, Bank Amar, Bank Citibank, Bank Indeks Selindo, pernah dengar gak? Ini sekarang udah gak ada. Bank BNP Paribas Indonesia. Jadi banyak sekali bank yang ini entah baru atau lama atau gimana ya, atau kurang terkenal mungkin ya. Ada Bank Syariah Muamalah Indonesia, ini pernah dengar juga. Tapi untuk yang ini sudah gak ada. Kemudian Bank Cina Construction Bank Indonesia, udah gak ada ya. Kemudian ini yang deposito berjangka untuk yang dolar ya. Dolar mereka ada taruh di Bank Mandiri. Bank Mandiri kemarin 17 miliaran, sekarang menjadi 16 miliaran. Tapi total depositonya itu meningkat dari 9 triliunan menjadi 9,5 triliunan. Kemudian ada piutang usaha pendapatan pusat niaga dan kawasan komersial mencetakkan piutang paling banyak nih. Kemarin tahun lalu 532 miliaran, sekarang menjadi 520 miliaran. Menurun sedikit, masih oke. Penjualan apartemen 92 miliaran berkurang menjadi 73 miliaran. Jadi masih oke ya. Penjualan rumah, ruko, kafling juga menurun juga. Jadi kalau menurun itu cukup bagus. Mengapa? Karena bisa untuk cash flow. Kemudian ada jasa perhotelan. Jasa perhotelan meningkat dari 10 miliaran menjadi 15 miliaran. Pendapatan sewa kantor meningkat dari 58 juta menjadi 9 miliaran. Untuk netonya itu, untuk overall itu menurun dari 780 miliaran menjadi 758 miliaran. Jadi kalau mau dibilang masih oke ya, karena piutangnya menurun. Tapi sebenarnya piutang itu ada dipengaruhi oleh penjualan juga. Ketika penjualan turun, tentunya piutang itu bisa jadi menurun. Kita lihat dari sini untuk yang 1 sampai 30 hari. Wah, ini agak banyak, masih oke lah ya. Dan 31 sampai 60 hari ada kurang lebih 6 miliaran. Berkurang sedikit dari tahun lalu, lebih dari 61 hari. Wah, ini agak cukup banyak ya tadi ya. Kita lihat yang lain, piutang lain-lain. Piutang mitra usaha operasi bersama kurang lebih 1 triliunan, dari tahun lalu sekitar 1,2 triliunan. Ada PT Cita Ari Sigria. Wah, ini hampir sama ya. Piutang penghuni rumah menurun dari 24 miliaran menjadi 13 miliaran. Piutang karyawan meningkat. Tampaknya ada beberapa orang yang pinjam duit ya. Dan piutang bunga 4 miliaran dari 735. Totalnya itu menurun dari tahun lalu kurang lebih sekitar 1,4 triliunan menjadi 1,2 triliunan. Kemudian kita lihat ini ada persediaan ada tanah, rumah, hunian, ruko dan penyelesaian apartemen dan penyelesaian kantor.
Nah, ini ada dijelaskan semua. Untuk tanah, rumah hunian dan ruko itu meningkat dari 8 triliunan menjadi 9 triliunan. Kemudian untuk beberapa ada yang menurun, apartemen menurun sedikit, kemudian kantor menurun sedikit. Kita lihat ini ada yang 2022 juga. Kemudian ini persediaan. Ini uang muka pembelian tanah ya. Jadi untuk yang pembelian tanah untuk tahun ini agak menurun dari 397 miliaran menjadi 285 miliaran. Tapi ini masih dalam kuartal ketiga, yang itu perbandingannya itu dalam 1 tahun. Jadi masih oke. Kita lihat nanti tahun untuk yang akhir tahun itu gimana ya, karena akhir tahun itu memuat untuk yang 1 tahun. Kemudian ada komisi penjualan sedikit meningkat dari 152 miliaran menjadi 226 miliaran dan lain-lain. Kemudian ini ada aset tidak lancar, dana yang dibatasi penggunaannya paling banyak taruh di Bank Asia 394 miliaran dari 385 miliaran, jadi meningkat sedikit. Ada Bank Mandiri berkurang sedikit, ada Bank SMB Niaga, ini ada Bank Wuri Bersaudara Indonesia dan Bank BTPN sudah gak dipakai ya untuk yang ini. Kemudian ada aset tidak lancar investasi nih. Ada investasi tersedia untuk dijual, investasi pada entitas yaitu International City Holding sekitar 122 miliaran. Hampir sama ya dengan tahun lalu. Tapi kita lihat dulu sebenarnya ini di mana ini? Ada PT Damai Cinta Indah Glove, ada PT Citra Merdeka ya. Tapi untuk yang Merdeka ini sudah gak ada. Nah, kemudian ini ada dijelaskan nih. International City Holding pada tanggal 30 September 2009 melakukan penyertaan saham di Rich dan Diamond Investment. Lalu singkat cerita mereka itu untuk pengembangan proyek kota mandiri seluas 313 hektar di kota Shenyang. Nah, ada yang tahu kota Shenyang di Cina itu sebenarnya kota Shenyang itu indah, dan setahu kami ini untuk yang ini kalau tidak salah di Grand Shenyang International City. Nah, jadi bagi Anda yang ingin melihat proyek luar biasa dari Ciputra ini, ada juga di Cina, ada juga di Kamboja dan lainnya kalau tidak salah. Nah, itu agak cukup bagus sih sebenarnya. Pengembangannya itu luar biasa cantik. Nah, jadi memang sudah terbukti ya untuk perusahaan ini, karena mereka sudah melakukan beberapa proyek besar bahkan di taraf internasional. Bayangkan di Shenyang City itu memang bagi Anda yang pernah jalan ke sana itu memang sangat indah ya. Kemudian ada PT Damai Indah Golf ini investasi ini ya. Ini investasi pada entitas asosiasi. Kita lihat ada PT Metropolitan Land, Satrio Signature Real Estate, Ciputra Liang Code. Jadi sudah banyak ya proyek-proyek yang besar yang di bawah naungan Ciputra ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, tampaknya ada perubahan presentase kepemilikan. Seperti kita lihat pada PT Dispasuna Bumi Gembira. Nah, ini tampaknya ada berubah dari 51% menjadi 45%. Nah, ini bisa lihat di semuanya di sini ya. Kemudian kita lihat nih ada PT Metropolitan Land Tbk oleh Cinus. Nah, ini kebanyakan mereka itu pakai singkatan-singkatan, jadi tadi ada diuraikannya itu kepanjangannya ya. Ini ada PT Ciputra Liang Code, ada PT Satrio Signature Real Estate. Nah, ini ada diuraikan juga seperti investasi mereka, kepemilikan saham mereka. PT Ciputra Citra Trisula disingkat CCT, PT Jaya Citra Hotel JCH. Nah, mengapa mereka melakukan singkatan-singkatan seperti ini? Karena untuk mempermudah mereka dalam menyebutkannya. Karena perusahaan besar itu banyak sekali anak perusahaannya. Jika mereka menyebutkan seperti kepanjangannya itu PT Indonesia Makmur Abadi Sentosana, itu kan begitu panjang. Tapi kalau singkat saja langsung PT CTG, MTLA dan lain-lain, itu kan lebih mudah, lebih gampang. Jadi menghemat efisiensi operasional juga sebenarnya kalau mau dibilang. Tanah untuk pengembangan.
Ini nih ada di Surabaya, Sidoarjo, Medan Denpasar, Makassar, Bogor. Ini semuanya ada nih. Untuk yang September bahkan mengalami peningkatan dari 7,4 triliunan menjadi 7,6 triliunan. Tapi rata-rata memang banyak ya yang di Jakarta, ada juga di Bali. Nah, kita lihat. Tampaknya kita lihat apakah ada proyek-proyek baru dari Ciputra Group. Nah, kalau ini untuk yang tetapnya ya, aset tetapnya bisa dilihat penambahannya, pengurangannya, rekonsiliasinya. Untuk yang penyusutannya bisa dilihat juga. Tapi kalau mau dibilang sebenarnya laporan keuangan dari Ciputra ini memang agak panjang. Properti investasi ada tanah, bangunan prasarana. Tapi ini ya yang 2022 ya. Nah, ini ada utang bank jangka pendek. Nah, di Bank Mandiri berkurang ya dari 250 miliaran menjadi 100-an miliaran. Bank BTN 100 miliaran, hampir sama. Bank OCBC menurun dari 19 miliaran menjadi kurang lebih 11 miliaran. Nah, ini bisa dilihat nih. Jadi utang banknya itu kadang ada pakai jaminan apa, kadang besarannya itu gimana, bunganya gimana. Dan ini ada pokok pinjaman, utang sindikasi 2 triliunan. Dan 2 triliunan ada Bank Mandiri 1,4 triliunan dari 2,1 triliunan kemarin. Ada Bank BNI meningkat sedikit, paling puluhan miliaran. BCA meningkat dari 579 miliaran menjadi 598 miliaran. Kemudian ada dikurangi bagian jatuh tempo dan lain-lain. Ini ada bagian jangka panjang nih. Yang tadi itu utang bank ya. Kemudian ini lanjutannya dijelaskan semua. Jadi bagi Anda yang ingin melihat lebih lengkap tentang laporan keuangannya, ataupun ingin melihat rinci-rinciannya, itu bisa juga langsung dilihat saja untuk laporan keuangannya ya. Ini kenaikan penyurat, ini kita skip. Wesel bayar, ini instrumen keuangan derivatif, ada lindung nilai. Nah, ini pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya masih dipegang oleh PT Sang Pelopor. Wah, ini keren nih nama PT-nya, Sang Pelopor. Kurang lebih 53,31%. Kayak hampir sama nih dengan tahun lalu. Kayak sama juga ya. Kemudian ada kepemilikan dari manajemennya, dapat Harun Hajadi, Nani J Santoso, Turu Santoso. Kecil saja, paling 0,00% gitu ya, 0,08%. Nah, kita lihat. Nah, ini kemudian modal saham lanjutan. Tambahan modal di setor. Ya, ada dijelaskan dividen sahamnya berapa. Nah, ini ada dijelaskan semua. Nah, ini pendapatan netonya. Penjualan neto dari kapling, rumah hunian, dan ruko dari 5 triliunan menjadi 4,2 triliunan. Wah, ini menurun sedikit. Untuk pendapatannya ya, apartemen meningkat dari 366 miliar menjadi 499 miliar. Kantor menurun sedikit dari 400-an miliaran menjadi 300-an miliaran. Jadi subtotalnya itu memang agak menurun ya. Tapi ada pendapatan usaha untuk pelayanan kesehatan 400-an miliar. Untuk hotel 300-an miliar, meningkat cukup besar yang hotel ya. Mungkin banyak yang suka tidur hotel, tahu lah itu biasanya tidur di hotel untuk apa ya. Nah, ada total pendapatan neto 6,5 triliunan dari 7 triliunan. Wah, ini cukup banyak, angka yang cukup besar ya. Total beban pokok penjualan, ada kafling tanah kurang lebih 2 triliunan bebannya dari sebelumnya 2,4 triliunan tadi. Beban umum dan administrasi, gaji meningkat ya dari 575 miliaran menjadi 622 miliaran. Dan ini adalah jasa profesional, pelengkapan kantor, sewa, pemeliharaan dan perbaikan meningkat dari 13 miliaran menjadi 15 miliaran. Listrik, air dan telepon meningkat juga 14 miliaran menjadi 15 miliaran. Dan parkir dan bensin ternyata dihitung juga ya di sini ya.
Ya, memang ini cukup rinci ya untuk laporan keuangannya ya. Jasa koordinasi 4 miliaran ini semua ada disebutkan semua, penghasilan lain-lain, beban lain-lain. Piutang yang pihak berelasi. Jadi sebenarnya piutang itu bisa juga dari anak usaha ataupun yang lainnya. Jadi kita perlu lihat dengan cermat. Sebenarnya piutang ini berasal dari mana ya? Jangan-jangan ada dipakai untuk kepentingan pribadi atau gimana? Jadi harus lebih rinci atau jeli dalam melihat sebuah laporan keuangan. Nah ini segmennya ini ya. Segmen ini laba usahanya paling banyak mana ada disebutkan semua. Aset segmen ini. Nah ini semua ya. Laba kotornya berapa? Ini yang 2022, atasnya itu yang 2023. Nah ini ulang-ulang saja, sudah seperti rangkuman ya yang ini ya. Ya ini kita skip. Dan ini ada yang pihak mitra usaha gitu ya. Mitra usaha, partner, operasi bersama, ada disebutkan semua hubungannya. Nah, sampai itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.